Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nur Latifah dari kelas 3B dengan NIM 1215020053. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang nama-nama alat ucap pada linguistik umum secara umum, lalu menjelaskan makhraj dan sifat huruf atau bunyi yang akan dibandingkan, dan poin yang terakhir yaitu menjelaskan persamaan dan perbedaan bunyi yang dibandingkan. Langsung saja, yaitu pada nama-nama alat ucap atau makhraj ada 11. Yang pertama yaitu ada bilabial. Nah, bilabial ini merupakan konsonan yang diartikulasikan menggunakan kedua belah bibir. Pada makhraj yang pertama ini hurufnya ada dua, yaitu ba dan mim. Yang kedua yaitu ada labiodental. Labiodental merupakan bunyi bahasa yang diucapkan pada bagian bawah bibir dan ujung gigi atas yang saling bersentuhan. Pada makhraj ini terdapat satu huruf, yaitu fa. Yang ketiga yaitu ada interdental. Interdental merupakan konsonan yang diartikulasikan dengan lidah menyentuh antara gigi atas dan gigi bawah. Pada makhraj ini terdapat 3 huruf, yaitu dha, zal, dan sa. Yang keempat ada apicodental alveolars, merupakan bunyi yang dihasilkan melalui sentuhan ujung lidah kepada pangkal gigi atas dan di depan gusi. Hurufnya ada 6, yaitu nun, lam, bod, to, dal, dan ta. Yang kelima yaitu ada apicoalveolars, merupakan bunyi yang dihasilkan melalui sentuhan ujung lidah kepada gusi, sehingga menyebabkan penyempitan udara yang kemudian keluar secara pelan-pelan tanpa letupan. Hurufnya yaitu shod, sin, zai, dan ro. Yang keenam yaitu ada frontopalatals, merupakan bunyi yang dihasilkan dengan cara menekan daun lidah pada langit-langit keras. Hurufnya itu ada 2, jim dan shin. Yang ketujuh yaitu ada centropalatals. Hurufnya ada 1, yaitu ya. Yang kedelapan yaitu dorsovelars, merupakan bunyi yang dihasilkan dengan cara menempelkan belakang lidah atau artikulator aktif pada langit-langit lunak atau artikulator pasif. Hurufnya yaitu ada 4, yaitu wawu, kaf, ghin, dan kho. Yang kesembilan yaitu ada dorsouvulars. Dorsouvulars ini merupakan bunyi konsonan yang dihasilkan melalui pertemuan antara pangkal lidah dengan anak tekak, sehingga udara terhambat secara sempurna. Hurufnya itu ada 1, yaitu love. Yang ke-10 ada rotofaringals. Nah, rotofaringals ini merupakan bunyi yang dihasilkan dengan cara mendekatkan akar lidah kepada dinding rongga kerongkongan, tapi tidak sampai menyentuhnya gitu. Hurufnya ada 2, yaitu h dan ain. Dan yang terakhir, yang ke-11 ada glottals. Glottals merupakan bunyi yang dihasilkan dengan cara merapatkan 2 pita suara, sehingga udara yang dari paru-paru melewati akar lidah dan dinding belakang rongga kerongkongan. Hurufnya ada 2, yaitu hamzah dan ha. Poin yang kedua yaitu saya akan menjelaskan makhraj dan sifat huruf yang akan dibandingkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membandingkan 2 huruf Arab dan 2 huruf abjad ya. Yang pertama yaitu ha dan ha. Nah, ha dalam bahasa Arab itu keluar dari makhraj halqiyun ya, atau tenggorokan. Sedangkan sifatnya itu ihtikakiyun wa mahmusun, atau udara yang dikeluarkan tidak terhambat penuh, dan bunyi yang dikeluarkan itu tidak disertai dengan getaran. Sedangkan huruf H dalam abjad yaitu keluar dari makhraj hanjariyun atau glotis ya, lingkar pita suara.
Sifat dari huruf H ini itu sama ya kayak H dalam bahasa Arab, yaitu ihtikakiyun wa mahmusun. Yang mana ihtikakiyun wa mahmusun ini udara yang dikeluarkan itu tidak terhambat penuh dan bunyi yang dikeluarkan tidak disertai dengan getaran. Yang kedua yaitu huruf ghin dalam bahasa Arab dan huruf G dalam bahasa Indonesia atau abjad ya. Huruf ghin dalam bahasa Arab ini bersifat atau keluar dari makhraj qasiyun tabaqiyun atau belakang lidah dan langit-langit lunak. Nah, sedangkan sifat ghin ini itu bersifat ihtikakiyun majhurun. Artinya itu udara yang dikeluarkan tidak terhambat penuh dan bunyi yang keluar ya itu disertai dengan getaran gitu. Bisa kita rasakan ya, ghin. Kalau ini apa sih, pita suara atau dipegang itu ketika mengucapkan huruf ghin itu ada bergetar ya. Jadi masuknya majhurun atau disertai dengan getaran. Yang kedua yaitu G dalam bahasa Indonesia. G dalam bahasa Indonesia itu keluar dari makhraj qasiyun tabaqiyun. Sedangkan huruf G ini bersifat infijariyun majhurun. Nah, tadi qasiyun tabaqiyun itu berarti keluar dari belakang lidah dan langit-langit lunak. Nah, dalam sifatnya itu infijariyun majhurun. Artinya udara yang dikeluarkan itu secara terhambat penuh ya, dan bunyi yang dikeluarkan itu disertai dengan getaran gitu ya. G. Nah, kalau dipegang ini pita suara kita gitu ya, G bergetar gitu ya. Cara mengetahuinya apakah huruf ini mahmus atau majrur gitu ya. Yang poin yang ketiga yaitu menyebutkan persamaan dan perbedaan dari huruf yang dibandingkan gitu ya. Yang pertama tadi ada huruf H dalam bahasa Arab dan H dalam bahasa Indonesia. Nah, perbedaannya itu dari segi makhrajnya ya, yang mana tadi H bersifat halqiyun dari tenggorokan, sedangkan H dalam bahasa Indonesia keluarnya itu dari makhraj hanjariyun, yaitu glotis, lingkar pita suara. Yang kedua yaitu huruf ghin dan G. Nah, pada huruf ghin dan G ini mempunyai persamaan yaitu di makhrajnya, tempat keluar hurufnya, yaitu sama-sama qasiyun tabaqiyun atau keluar dari belakang lidah dan langit-langit lunak. Sedangkan perbedaannya itu berada di sifatnya. Nah, kalau ghin dalam bahasa Arab itu bersifat ihtikakiyun majhurun, yaitu udara yang dikeluarkan itu tidak terhambat secara penuh dan bunyi yang dikeluarkan itu disertai dengan getaran. Yang kalau G atau eg dalam bahasa Indonesia itu bersifat infijariyun majhurun, yang mana udara yang dikeluarkan itu terhambat secara penuh gitu. Bunyi yang dikeluarkannya juga disertai dengan getaran gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.